Sepertinya tayangan kita ini greget banget ya, karena menyinggung soal yang lagi trending saat ini, juga menyinggung jadi ibu di masa sekarang ini susah sekali. Ayah, betul. Saya juga jadi biksu juga gimana kadang di tengah-tengah ada anak-anak yang curhat tetapi tidak berani ngomong sama orang tuanya, tapi kita karena kita eksis di media sosial, kita juga bisa menjadi teman bagi mereka, juga kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka dan mereka berani curhat sama kita gitu. Jadi kadang-kadang apakah solusinya bisa diselesaikan atau tidak? Di sini kadang-kadang kita membutuhkan sosok yang bijaksana. Nah, bagi anak-anak sendiri juga yang mempunyai masalah, jangan dipendam, karena masalahmu akan semakin lebar dan semakin kompleks. Kalau semakin kita bisa menguraikan dari itu, dari sebab, dari akar, itu akan lebih baik dibanding kita tunggu nanti akhirnya udah menjadi bom waktu dan meledak. Duar! Ketika meledak, waduh, akan sulit sekali untuk dimusnahkan atau ditata kembali atau dibuat menjadi sesuatu yang rapi karena sudah meledak dan sudah hancur. Mami baru muncul. Happy birthday, Mami. Aku mau ajak Mami live dulu sebentar ya. Dharma, aku ajak Mami dulu nih, live nih. Live ya, tinggal di accept, diterima, Mami diterima. Sekarang banyak nih yang mengucapin selamat ulang tahun sama Mami. Ya. Diterima, Mi, dipencet, Mi, diterima. Ya, kita tunggu Mami bersama di sini di session kedua ini. Ya, kita ajak Mami, saya kebetulan berulang tahun hari ini dan banyak tuh yang ngucapin buat Mami. Ya, ini kan juga acara ini tentang ibu, juga ngomongin tentang orang tua juga. Yuk, Mi, diterima, Mi. Udah diundang tuh, di-invite. Ditekan, Mi. Mami pasti ngomel-ngomel. Iya. Ya, Mami, ayo silakan ditekan, Mami. Uh, ya, sepertinya mamiku malu. Iya, nanti pasti dia ngomong apa-apaan sih. Ya, sekali lagi ya, kita undang mamiku lagi. Tunggu ya, Dharma. Indomie. Ya, ayo Mi, jangan malu-malu. Tunjukkan jati dirimu. Sharing sama teman-teman di sini. Diterima, Mi. Ting, gitu. Diterima. Ya, sepertinya kayaknya Mami malu. Oke, ya kita lanjutkan dengan Darmawati Chang. Ya, oke. Mami cuma mau mendengarkan katanya, nggak mau show. Mamiku ini memang pemalu. Tereng, kembali lagi. Yes. Maminya pasti lagi kesel banget gitu. Iya. Atau Mami, apa-apaan sih pasti nggak mau. Dari kemarin dia, ayo Mi kita tampil, nggak mau. Nonton aja katanya. Iya. Ya ini teman SMP Mi, ya dulu dia preman. Hari ini Mami yang baik. Hari ini udah jadi sosok ibu yang luar biasa, jadi dosen juga, ngajar dan segala macam. Ya, oke. Bisa lucu-lucuan gitu ya? Iya, bisa lucu-lucuan. Oke. Kita lanjut nih, Bu. Jadi tadi udah bicara menjadi orang tua itu susah ya, benar-benar susah. Orang tua sekarang, milenial juga, anak nggak tahu nanti gede gimana. Megangnya tiap hari gadget, di gadget itu banyak pembunuhan, di gadget itu juga gamenya yang seperti itu. Apalagi sekarang tuh ada apa tuh yang imposter itu. Wah, game apa itu? Behind apalah ya, itu yang bunuh kita jadi mata-mata, salah satunya itu kita jadi mata-mata dan gak ada yang tahu siapa itu yang jadi imposter. Jadi nanti yang imposter itu bisa bunuh orang. Jadi pada curiga-curigaan main game kok curiga-curigaan terus ribut berantem, bisa jadi berantem beneran. Iya. Apa judulnya? Dan itu apalagi kalau kita mainnya sampai malam ya. Iya. Jadi ataupun di saat malam kita baru main, biasanya itu akan masuk ke alam bawah sadar dan menjadi satu bentuk karakter yang permanen. Iya. Habit. Jadi ujungnya orang marah-marah, curigaan, fitnah. Yang satu benar dibilangnya itu mata-mata, padahal dia benar gitu. Nah itu bahaya juga sih. Game-game seperti ini. Among Us, betul, Among Us. Ini kayaknya bahaya gitu.
Betul, Kecuali betul. orang yang sudah paham, orang dewasa, it's just a game, oke. Tapi buat anak-anak ini, kan dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Di antara kita Iya. ini ada, apa tadi, saya jadi lupa, mata-mata, gitu kan, imposter. Nah, di antara kita ada imposter. Iya, nama imposter. Itu dia bisa bunuh, bisa hacker, bisa semua. Jadi pengkhianat di tengah-tengah grup. Dan itu pada saling curiga-curigaan. Jadi ujungnya, karena dia bisa ngomong juga nih, bisa talking kayak gini. Siapa sih? Lu dari tadi kemana? Lu nih kayaknya gini-gini. Jadi tuduh-tuduhan, jadi berantem, dan kayaknya akan bisa masuk ke alam bawah sadar. Sampai nanti dia di keluarga sendiri pun dia tidak akan percaya dengan siapa-siapa, takutnya ini. Iya, jadi habit baru, kebiasaan, iya, karakter, betul. Benar. Katanya kan jadi kalau dalam ilmu NLP itu 30 kali diulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan kan, lebih dari 30 kali sesuatu yang diulang-ulang, ya. Ya, artinya dalam bahasa hipnoterapi ataupun repetition, 21 kali itu akan menjadi sebuah hal yang melekat dan permanen di dalam diri seseorang. Waduh, 21 kali lebih turun lagi. Aku masih bisa bilang 30, ada bonus 9. Iya, jadi kalau setiap hari, iya, jadi kalau belajar dari hal itu, makanya betul. para ibu, aku percaya banget, dulu nggak ngerti ya. Dulu nggak ngerti tentang Nianfo ya. Nianfo, orang di Muslim ada jikir, di kita ada Nianfo. Terus juga di tempat lain juga kayak Salam Rosario. Kenapa itu harus repeat, harus diulang, harus terus-terusan? Kenapa orang Nianfo itu terus-terusan dia harus meditasi juga harus rutin, baca parita atau liamkeng atau doa harus rutin. Ternyata ini akan membentuk habit dan karakter kita baru. Ya. Nah, ini di Medan, Mike Pang. Nah, ini lause kita orang Benteng tapi tinggal di Medan. Dan dia udah lupa dia sama tanah lahir. Iya, di Medan, PSBB, tidak bisa ke Jakarta. Iya. Nah, jadi ini pengulangan-pengulangan ini penting banget ya, sampai mau menjelang ajal dan kematian. Ya. Anxiety apa tuh? Anxiety, kecemasan. Oh, dia ada kecemasan. Cemas. Gitu. Itu gampang sekali. Oh, gampang. Gampang sekali. Nanti kita mungkin di topik selanjutnya, apa sih anxiety, terus apa yang menyebabkan orang zaman now lebih banyak cemasnya, terus caranya bagaimana tanpa harus terapi, kita akan sharing, kita akan bagi untuk bisa atasi sendiri gitu. Ya, tentunya di sesi berikutnya ya, Sefu ya. Ini saya mau penuhi dulu nih janji-janji saya, nanti jangan nanti para pencinta dari vibrasi positif ini kecewa. Yes. Monggo. Ya. Kita akan cerita bahwa hubungan yang baik di kehidupan lampau, di kehidupan sebelum kehidupan ini, banyak kehidupan lalu, pengaruh nggak? Bisa nggak jadi hubungan anak dan orang tua? Bisa ya, bisa tidak. Nah, kita akan bahas yang bisanya ini. Jadi ini kebetulan kasusnya saya terapi langsung ke anak saya. Jadi anak saya waktu masih kecil, umur 8 tahun, itu saya ada regresi. Itu bercerita bahwa dulu di banyak kehidupan kita selalu bersama. Dan kebersamaan ini tercipta karena adanya bonding, adanya rasa sayang gitu ya yang tertanam di dalam alam bawah sadarnya. Jadi melekat gitu. Jadi dia cerita bahwa kita pernah hidup sama-sama di sebuah akuarium. Ceritanya saya kura-kura yang kita swimming gitu ya. Aduh. Jadi berjodoh nanti akuarium di kamarku, dia akan jodoh jadi muridku ini kayaknya. Baru tadi kehilangan satu meninggal. Oh ya. Udah didoain, udah dikubur ya. Sudah menuju alam yang baik. Iya. Sudah selesai jadi manusia. Gitu. Iya. Meninggalnya kan di wihara. Ya lanjut kan kura-kura. Gimana kura-kura? Turut berduka cita berarti Sefu ya. Aku bahagia. Dia terbebas. Ya, dia sudah selesai tugasnya. Iya. Nah, jadi cerita kura-kura ini kita kembali ke cerita kura-kura. Jadi dia masuk ke momen pada saat kita sama-sama di akuarium. Ceritanya anak saya ini kura-kura kecil yang baru masuk gitu. Kan sering tuh kalau kita piara ikan ya buat teman-teman yang piara ikan, biasanya kalau ikan lama kita gabungin sama ikan yang baru masuk, biasanya tuh ada jeda, ada gap gitu ya, seolah-olah mereka tuh yang baru masuk itu diserang gitu ya, nggak nyaman, belum ada penyesuaian gitu. Jadi ceritanya anak saya ini merasa nyaman dengan saya juga kura-kura gitu. Jadi saya yang lebih ngelindungi dia, lebih nemani dia merasa nyaman. Intinya dia merasa sangat berterima kasih kepada saya dan rasa syukur itu
terbawa hingga di kehidupan selanjutnya. Menjadi dia punya niat, saya nyaman dengan sosok ini dan saya berjanji, saya akan balas, saya akan menjadi anaknya, berbakti, begitu. Ya. Nah, terus juga dalam kehidupan itu banyak deh ceritanya papanya juga yang tiap hari ngasih makanan, feeding, seperti sepupu ya. Papanya. Papanya, jadi papanya dulu sangat baik. Anak-anakku, aduh anak-anakku. Jadi terus adiknya, anak saya ini dia punya adik, adiknya itu dulu adalah kucing. Oh, di rumah Setiap itu hari juga. kucingnya ngeliatin, di rumah itu banyak piaraannya ceritanya. Jadi kucingnya baik, nggak pernah ganggu. Jadi seolah-olah kami punya bonding seperti sahabat. Itu yang membuat kami menjadi kerabat di kehidupan ini. Dia Ini juga dulu, masuk ke kehidupan. kalau cerita zaman dulu, iya memang begitu di kitab-kitab kan Zen kan ada banyak koannya, cerita-cerita kesaksian dari para Kucing master. banyak banget jodoh sama kucing, mati satu datang lagi sampai bawa ke klinik kalau sakit. Itu betul sekali. Itu betul berjodoh dengan kucing. Nah, itu dalam para master itu melihat memang yang satu rumah itu semua berjodoh semua. Pasangannya juga sama-sama jodoh. Jadi memang ada yang pernah jadi binatang, ada yang pernah jadi peliharaan. Kenapa anjing itu sama kamu bisa baik banget, belain kamu banget, sama yang lain dia galak banget. Kenapa sama yang ini dia takut banget? Ya betul, jodoh nggak. Nah, cuma kan jadi, kalau di Buddhis kita gampang jawabnya. Ya. Betul. Jadi hipnoregresi salah satu cara ya, salah satu cara yang paling mudah bisa digunakan untuk membimbing Anda melihat past life. Tapi intinya bahwa past life yang kita lihat itu satu, untuk membantu menyelesaikan masalah kita di kehidupan ini. Bukan cuma untuk lihat-lihat jalan-jalan, itu saya nggak layani. Iya, betul. Terus juga, itu cuma want to know doang. Want to know. Ya, terus gitu, gini, kan. Sefu, banyak kan yang pasien atau klien kita tuh yang non-Buddhis, yang nggak percaya past life. Ya. Tapi mereka kalau namanya alam bawah sadar, dia butuh penyelesaian, dia akan mental sendiri ke past life. Oh gitu ya, otomatis? Nanti dia otomatis. Jadi begitu dia sadar, dia akan bilang, loh, saya kok ke past life ya? Dalam agama kami nggak boleh percaya dengan past life. Kita cuma bilang, anggap saja Anda baru bermimpi. Ya, menonton film Jadi video. itu ada sebuah fenomena pikiran yang sudah membantu Anda memberi solusi. Jadi jangan percayai sebagai past life. Betul. Bagus juga. Anggap aja cerita dongeng gitu ya. Jadi banyak. Tapi dongeng itu beneran. Betul. Karena kadang gini loh, kalau kita contoh, misalnya kita punya orang tua yang sudah meninggal, sahabat yang sudah meninggal, terus kita dalam mimpi tuh ketemu gitu. Kita nggak usah percaya mimpi itu benar atau enggak. Anggap aja mimpi, bunga mimpi. Tapi selesai mimpi itu, di dalam mimpi kita sudah selesaikan masalah kita. Misalnya kita merasa bersalah, terus dalam mimpi kita ngomong maaf ya, gitu kan. Kita minta maaf. Tapi udah bangun, long. Seperti itu sih prinsipnya. Betul. Jadi kalau ngomongin past life banyak banget. Jadi ada satu kisah lagi, sebenarnya banyak ya. Satu kisah lagi adalah seorang wanita, dia tuh benci banget sama mama mertuanya. Bencinya luar biasa. Baru ketemu, waktu masih pacaran sama suami aja, ketemu mama mertua udah benci gitu. Mama juga benci dia. Ternyata waktu dia di terapi, di regresi, dia masuk ke past life, dia hanya masuk ke satu momen. Itu luar biasa ya. Dia melihat sosok wanita dan dia yakini itu ibunya lagi di dapur. Anaknya lagi di meja makan. Dia lihat dari belakang punggung mama. Tapi rasa bencinya luar biasa langsung hilang. Kenapa? Begitu mamahnya memalingkan wajah, dia ngeliat matanya si mamah di past life. Itu mata mertuanya. Oh yes. Jadi dia jadi lihat, benci? Karena di kehidupan itu ibunya ini yang ibu mertua sekarang dan dulunya adalah mamanya luar biasa cerewet, jahat, kasar. Jadi dia sangat benci, jadi terbawa sampai kehidupan ini, gitu ya. Dia selalu disiksa. Tapi waktu dia kembali ke momen itu dia lihat punggung, jadi dia bercerita dalam insight-nya itu, dalam belief-nya itu langsung diceritakan ternyata di balik kekasaran seorang ibu dia punya kelembutan hati. Dia masak makanan yang enak buat anaknya ini. Yes. Jadi dia merasakan sampai dia menangis, dia makan makanan mamanya sampai nangis. Dia merasakan bahwa ibu yang dia nilai jahat, kasar, ternyata sangat menyayangi diri dia. Dia sampai bertekad dia akan berbakti sama ibunya di kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya. Ternyata itu bisa recovery ya. Recovery. Yes. Jadi artinya
kenapa saya benci? Oh dulu dia kasar, tapi dia Ya, sadari Sefu, banyak kehidupan yang dia ya. lihat, dia banyak melakukan pelanggaran dan dia berlaku kasar kepada si ibunya di banyak kehidupan. Jadi saling berbayar. Hmm, I Tuh. Jadi see. nggak heran di kehidupan sesuatu satu kehidupan itu dia harus bayar dan di kehidupan ini dia harus bayar. Jadi kita nggak bisa lihat bahwa oh orang itu jahat sama saya, tapi kita nggak lihat di kehidupan sebelumnya. Kita justru yang Hmm, banyak berhutang dengan orang tersebut. Begitu. yes. Jadi buat Hmm, mama-mama intinya jangan lupa harus bisa masak. Karena itulah bonding kita tercipta dari sayang mama, itu tercipta dari makanan. Buat mama, hmm. Sefu pasti hebat. Punya makanan apa nih Sefu kalau masih ingat-ingat yang cuma diracik oleh mama kita. Nggak bisa Oh, dimasak oleh banyak. siapapun. Banyak, mamiku jago masak. Oh iya, Ah, iya, nanti banyak. sekali-sekali online-nya ini dong, live cooking. Masak cooking. Iya. Nah, Apapun ya yang jadi mami itu cerita. masak, aku pasti makan. Ya. Ya, oke. Sepu, saya masih boleh cerita satu cerita lagi Boleh, tentang boleh. ibu. Masih lama waktu kita, setengah jam aja ya, jangan Bisa lama-lama. mana ya? Oke. Buat Soalnya, teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat bergabung. Ini ada siapa? Lim Sio Keng ya. iya itu Suhu Master jago Lim masak. Syokeng. Suhu jago masak juga saya baru tahu. Di SMP nggak pernah masak. Ada saya rasem. Oh itu SD, Nanti SD. saya ke Jakarta Ya, nyobain ya, ya. ya. Kalau Oke, terapi lewat Cici online paling bisa penting. nggak? Kayaknya Bisa agak riskan sekali. ya. Bisa ya. Bisa, Oh ya, Sefu. kalau Karena terapi kebutuhan. kebutuhan. Oke. Yes. Saya baru minggu lalu terapi 4 sesi memang pasien COVID, seorang remaja wanita itu nyaris depresi dan hampir kita bilang kondisinya sudah seperti orang yang tidak waras, bahkan sampai buka baju, telanjang lari ke koridor rumah sakit. Jadi Kayak di Singapura halusinasinya naik. aja. Di Singapura kan udah banyak yang begitu. Karena memang Depresi. dari pasien Ah, COVID dia mempunyai tingkat halusinasi yang tinggi. Itu. oh, Jadi iya. setelah selesai terapi itu luar biasa, langsung sembuh dan bisa normal kembali. Dan kebetulan dia satu keluarga kena gitu loh. Jadi dia sudah negatif ya, artinya sudah pulih, total pulih karena dia sempat masuk ICU. Dan juga anak remaja ini punya kemampuan six sense, jadi dilema anak six sense begitu Sefu, dia lebih sensitif dari orang-orang biasanya. Jadi bagaimana Harus. ketakutannya di ruang ICU, melihat mayat-mayat ya, melihat Ya, mereka makhluk-makhluk yang tidak nampak, harusnya kan ketakutannya dia luar biasa. dengan begitu dia bisa dialog, dia bisa bertanya apa yang harus dilakukan, apa yang harus gimana. Kenapa pada ketakutan ya? Justru pada saat kita depresi, maka kita bilang kematangan emosi itu sangat berperan. Hmm. Semua akan pudar, semua jadi non-aktif. Jadi yang bereaksi itu adalah alam bawah sadar kita. Reaksi kita Oh. adalah cemas, khawatir, yang meledak-ledak. Kita emang ada masalah apa nih? Iya, itu tadi ada yang Mika itu dia udah 6 tahun loh meminum obat penenang kan bahaya ya. Betul. Kenapa? Karena kalau untuk yang masih muda, saya sarankan memang ambillah terapi. Jadi kita jadi promo nih ya. Kita nggak ngomong tentang hipnoterapi atau apapun. Anda bisa ke psikolog, ya, psikiater dan sebagainya. Intinya kalau bisa dengan teknik meditasi, kita bisa bantu untuk menyelesaikan sendiri masalah kita. Tentunya kurangi ketergantungan obat. Kalau sudah tua, buat. Artinya kadang kalau orang tua nggak bisa tidur, dia nggak makan penenang, nggak bisa tidur. Kalau nggak makan Ya, juga darah tinggi. Jadi saya lebih sarankan untuk yang sudah lansia, mau tidak mau tetap harus konsumsi untuk membalancing kehidupannya, untuk yang bisa mempertahankan hidup, tapi tentunya dosisnya dikurangi. Jadi relaksasi, meditasi itu penting. pemaafan diri sendiri juga boleh. Meditasi Forgiveness itu pemaafan. penting sekali. Ya, forgiveness. Benar-benar. Itu tadi NCC GERD. GERD itu kan lambung kan, asam lambung kan. Itu kan bahaya. Bisa sesak dan segala macam. Semakin dia cemas, semakin lambungnya bereaksi kan sebetulnya ya. Betul. Jadi, Tekanan yang tinggi menimbulkan reaksi asam lambungnya naik.
Jadi itu yang harus dibikin tenang dulu, diri Anda sendiri, menerima dulu penerimaan, pembukaan, pemaafan pada diri sendiri, lalu baru kita mengembangkan buat yang lain, self healing. Ya, oke. Nanti bisa DM lebih lanjut ya, yang mau konsultasi online. Sekarang saya mau dengerin cerita lagi. Ya, silakan. Bagus. Ibu dosen. Tentang ibu. Tentang ibu. Karena ibu, saya jujur kalau bicara tentang ibu itu sangat luar biasa, sangat luas. Benar-benar luar biasa, nggak akan habis cerita tentang seorang ibu. Jadi, tapi sebelum ngomong cerita tentang ibu, saya jadi keinget yang pasien kemarin cancer itu loh. Dia kayaknya tenang banget tuh, udah meninggalnya ya. Gimana luar biasa saat itu? Yes. Jadi kita cerita kan sedikit. Pertama kemarinnya dia melekat sama anak ya, anaknya masih kecil-kecil kan. Gimana dia fungsinya melepaskan itu? Dia ada anak kan? Memang terakhir ada. Dia memang benar-benar sudah melepas. Karena gini sebenarnya yang susah fungsi itu bukan anaknya ya. Tapi karena mungkin juga dari pihak keluarga ini almarhumah itu kan sangat bergantung dengan beliau. Itu mungkin dari segi finansial dan sebagainya dari kecil memang sudah jadi tulang punggung gitu. Maka saya bilang yang ciri-ciri itu benar sekali. Dia adalah tulang punggung keluarganya. Jadi mungkin itu salah satu beban, dia merasa punya mama, punya papa yang harus disokong gitu. Jadi cuma pada saat terakhir dia cuma bilang ke saya, Dharma, saya sudah capek, saya nyerah. Nyerah itu dalam arti gini, bukan karena dia nyerah sama penyakitnya ya, Sepuh. Karena yang biaya dihabiskan itu nggak murah, Sepuh. Mungkin sudah MM-an. Wow. Karena dia tinggal di rumah sakit terakhir sampai 4 bulan nggak keluar-keluar. Dan itu udah berulang-ulang gitu ya. Cuma dia merasa dia sudah capek, dia merasa dia sudah cukup gitu ya. Apa yang dia tanggung, yang dia pikul, dia merasa nggak ada kesudahannya. Dia merasa kalau saya pertahankan terus juga akan menjadi beban keluarga suami gitu ya. Dia merasa saya sudah nyerah, itu luar biasa Sepuh. Dia cuma bilang pesan sama suaminya kalau waktu saya sudah dekat, kebetulan karena mungkin keluarga suami dari belief yang lain gitu ya. Jadi mungkin dia butuh hal yang lebih, dia butuh chanting, dia butuh sincing, tapeco. Dia sampai meng-hire orang yang dia percaya, tetangganya yang biasa dia bayar gitu ya untuk menjaga dia. Orang itu kebetulan juga orang yang suka chanting. Jadi begitu nampak dia sudah menuju detik-detik terakhir, suami langsung telepon si tetangga ini langsung datang chanting. Sampai dia bilang begitu chanting Amitabha dilafalkan terus, dia tarik nafas 2-3 kali dengan sangat lembut sekali Sepuh. Dia langsung pergi menutup mata dan suami sempat memvideokan momen itu, momen perpisahan itu kepada mama papahnya. Mereka semua mendukung. Jadi saya sedih. Ya. Baru aja kayaknya kita jadi online lagi itu ya. Sampai minta baju apa gitu ya. Iya, luar biasa. Ya. Itu. Ketenangannya luar biasa Sepuh. Itulah saksi hidup dari orang-orang yang bagaimana menghadapi proses mau meninggal dari dia semuanya ya, dia dikatakan kategori orang hebat lah, manusia hebat, perjuangannya hebat, semuanya hebat, menghadapi penyakitnya hebat, tapi gimana dia melepaskan itu di detik terakhir yang lebih hebat. Ya. Luar biasa. Sampai dia mau baju apa, dia sudah bilang saya mau pergi dengan penampilan yang baik. Dengan artinya dia nggak mau di make up gimana sih, tapi dia ingin terlihat baik. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia ingin datang baik-baik dan pergi dengan layak. Gitu. Luar biasa. Jadi pembelajaran buat anak-anaknya. Jadi sampai kemanapun saya bilang banyak jodoh gitu ya. Luar biasa. Ya, oke, lanjut yang ceritamu. Itu sangat sedih sekali jadi mewek gitu ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kita mau berbagi tentang cerita tentang ibu. Artinya, seorang ibu itu yang sudah saya bilang tadi, tidak ada yang sempurna. Tapi di balik ketidaksempurnaan seorang ibu, tentunya ada nilai value humanistik, nilai seorang ibu yang tidak terbayar oleh apapun dan tidak bisa terganti apapun. Jadi ini adalah cerita dari yang saya ambil dari kisah Ibu Kumara Kasapa. Mungkin bagi teman-teman yang pernah dengar ceritanya, seorang bikku muda, Kumara Kasapa, itu memiliki seorang ibu yang dulunya adalah seorang bikuni. Jadi ceritanya ibu itu hidup pada zaman Buddha, sang Buddha,
ibu itu waktu minta restu izin dari suami untuk menjadi bikuni, tidak disadari beliau saat itu sudah hamil. Gitu. Jadi ceritanya menjalani kehamilan dengan kondisi menjadi bikuni. Singkat cerita, Ibu Kumara Kasapa ini akhirnya melahirkan anaknya, diberi nama Kumara Kasapa. Anaknya ini diasuh dan dipungut ya, sepuh ya oleh Raja Pasadena ya waktu itu ya. Pasenadi Kosala. Pasenadi. Jadi ceritanya diasuh oleh Raja Pasenadi, dan pada saat usia, ceritanya dia akhirnya juga tahu bahwa ibunya seorang bikuni, dan anak raja ini juga akhirnya menempuh jalur kebikuan dan menjadi biku dengan kemampuan yang luar biasa, sering melatih meditasi, dan akhirnya juga mencapai tingkat arahat. Jadi dia juga tahu bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan ibunya, dan dia tahu bahwa ibunya belum mencapai tingkat kesucian. Nah, apa yang dilakukan oleh anak yang berbakti ini? Jadi biku ini cuma berkata, dia tahu setelah penantian 12 tahun si ibu sangat memiliki kerinduan yang mendalam. Seorang ibu itu sangat alami sekali bagaimana rindunya, sedihnya, dan dia mungkin sudah membayangkan kalau bertemu akan seperti apa reaksinya. Jadi si anak ini berpikir, kalau saya bicara baik-baik dan lemah lembut kepada ibu, ini akan berakibat tidak baik buat si ibu. Iya. Jadi apa yang terjadi, teman-teman? Si anak ini berkata dengan suara yang tegas, ya cukup tegas gitu ya bagi seorang anak. Kita bayangin 12 tahun berpisah, pada saat kita bertemu, kita bicara diplomatis sekali. Ya. Si anak bicara kepada si ibu yang seorang bikuni dan anak seorang biku. Anaknya cuma bilang bahwa dia bicara kepada ibunya, di mana si ibu itu harus memiliki tingkat tidak terikat kepada si anak lagi, ya. Jadi saya akan kutip biar tidak salah gitu ya. Oke. Jadi si anak bilang sama si ibunya gitu, seorang bikuni, bagaimana Anda sebagai anggota sangga yang memiliki dan menjalani aturan, namun tidak bisa memutuskan ikatan, ya, keterikatan kepada anak. Jadi bikuni ini begitu mendengar pertama sekali kata-kata ini sangat tidak pantas seorang anak berkata itu kepada ibunya. Ibunya langsung bertanya, maaf, maksud Anda? Jadi biku ini kembali mengulang kata-kata yang sama, kalimat yang sama, tentunya menimbulkan kehancuran di hati si ibu. Dan si ibu cuma merasakan bahwa sangat sakit, tapi kata-kata itu justru luar biasa, mampu memutuskan perasaan rindu, perasaan harapan-harapan yang lebih keduniawian, dan di saat itulah si ibu mencapai kesucian, arahat juga. Itu luar biasa, saya merinding setiap kali saya membaca kisah itu memberikan pembelajaran bagi kita, bahwa setiap kata-kata yang baik belum tentu bermakna baik, bermakna benar. Tapi setiap kata-kata yang walaupun dikatakan dengan tidak baik, dengan nada yang kurang lemah lembut, belum tentu bermaksud tidak baik. Karena kadang, seperti yang kita bahas, anak yang biasa dilembutin, melunjak. Dikasarin, dia berontak. Jadi kita sebagai seorang ibu, kita punya naluri. Apa yang harus kita sampaikan, bagaimana kita bertindak. Saatnya kita harus marah sama si anak. Jangan si anak begini, cerita pulang, Mama, saya dipukul sama temen. Ibu-ibu zaman now, orang tua zaman now ngomongnya apa? Jadi lo apain tuh temennya? Lo diemin. Jangan kalah, lo hajar balik biar dia ngerasain gimana sakitnya dipukul. Nah, itu orang tua zaman now. Harusnya yang kita lakukan terbaik kepada anak-anak, kita tanya, kenapa kamu dipukul? Nah, yang harus dilakukan benar, forgiveness itu penting. Tidak ada sesuatu hal itu akan habis kalau kita balas dengan kekerasan. Intinya bukan kita lemah, bukan kita menyerah, tapi tunjukkan kebesaran hati kita dengan ketenangan, welas asih, itu penting. Jadi anak-anak zaman sekarang, kalau mungkin zaman dulu juga sama ya, zaman kita sekolah, apa yang kita hafal mati, seiring waktu semua akan terlupakan. Karena itu proses alami. Tapi kalau kita meneladani, kita belajar dari sosok orang tua kita adalah guru yang paling dekat dengan kita. Kita belajar dari rahim mama.
kita sudah sekolah Ya. di rahim mama. Itu tidak akan mudah terlupa, bukan hanya di kehidupan Betul. ini. Banyak kehidupan, semua akan tetap melekat. Jadi diharapkan orang tua zaman now, khususnya ibu sebagai guru yang terdekat dengan anak, ajarkan anak-anak kita bukan dengan makian, bukan dengan cubitan, bukan dengan rekaman di medsos, tapi bagaimana kita memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, itu akan melekat dan jadi pembelajaran mereka seumur hidup mereka. Jadi terkait dengan itu semua, tentunya kenapa saya mengambil cerita tentang keluhuran seorang ibu, walaupun menderita mendengarkan kata-kata si anak ya, cerita dari Raja tadi, Biku tadi, tentunya ini berkaitan banget dengan sosok wanita, seorang ibu yang luar biasa yang hari ini mungkin mendengarkan kita. Saya nggak perhatikan apakah beliau ada atau tidak. Yaitu saya hanya bisa memberikan ini. Yeay. Happy birthday to you. Nah, ini adalah persembahan, ini gambar dari anak saya sendiri. Wow. Anak saya gambar sendiri. Ini dipersembahkan dari kami Medan Parenting, dari saya pribadi, buat semua mama dan semua ibu yang luar biasa di semua kehidupan. Dan mama yang luar biasa hari ini adalah Ibu Winati Kesuma Wijaya, yaitu mama tercinta dari Sekumensiu. Yeah. Ya, saya bisa bilang kepada Mama Winati, Winati itu luar biasa, mempunyai karma baik yang luar biasa. Kenapa? Dari rahim seorang Ibu Winati mampu melahirkan seorang sepuh. Terima kasih. Duh, saya sangat terharu ya kalau bicara ini. Jadi seorang ibu yang tidak biasa, saya yakin punya ikatan karma yang baik, parami yang banyak. Tentunya ini menjadi motivasi buat kita semua ibu. Kita wanita jangan pernah lelah. Karena sesulit apapun, memiliki anak itu berkah. Gitu ya. Artinya memang berjodoh dengan kita harus memang melahirkan manusia, ya, makhluk yang bertekad menjadi manusia, itu adalah sebuah keluhuran luar biasa, dan yang bisa menjadi anggota sangga juga luar biasa. Kita punya peran masing-masing, punya proposal hidup luar biasa. Jadi Mama Winati luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena hadiah terbaik dari seorang sepuh, seorang anak kepada ibunya adalah terkecilnya adalah surga. Tapi Nibbana Pacayo Hotu. Artinya semoga Mama juga mencapai Nibbana, kebahagiaan, keberkahan, panjang umur. Sehat ya Mama ya. Sepuh luar biasa. Terima kasih buat inspirasinya. Ingat si Mami ya, memang itu tadi dikatakan kemelekatan ibu sama anak ya, dan cerita tadi Kasapa. Sebetulnya ada dua kebenaran. Yang pertama kebenaran dunia. Kebenaran dunia pasti anak melindungi orang tua melindungi anak, ingin selalu bersama. Kebenaran yang satunya lagi para mata saja. Para mata saja adalah kebenaran yang di atas kebenaran biasa. Bahwa menganggap kemelekatan ini akan menghambatmu menuju ke alam yang lebih baik. Kemelekatan ini akan menyebabkan kamu menderita nanti saat harus berpisah. Kan semuanya harus berpisah. Nah, tapi mamiku hebat. Dia dulu waktu aku SMA apa SMP ya? SMA ya kalau nggak salah ya. Ya itu sudah kena kanker liver loh. Bukan kanker liver, maaf. Kena liver yang sudah sampai kuning semua badannya. Udah gitu ya, liver akut. Satu badan udah kuning semua. Di saat itu kita coba ada obat, memang obat godok, dan memang itu masih kita manggilnya cinkeh, dia minum obat godok itu. Tapi kan itu harus panasin. Nah, terus kita masih doain, baca parita saat itu. Terus Mami, aku setelin kaset bolak-balik, kaset parita dulu belum ada CD, belum ada handphone ya kan. Nah, jadi kaset parita dibolak-balik terus. Suatu saat si Mami itu mimpi, dia itu udah jalan ke lorong di samping kanannya itu hitam, tapi banyak tangan mau tarik dia. Nah, jadi waktu aku SMA itu, waktu Mami bangun cerita itu merinding banget, dan di sini tekad aku pertama, pasti Mami panjang umur. Jadi di situ ya. Karena dia melewati lorong itu, kayak di NLP, kita masuk lorong waktu. Tapi kan nggak ada banyak orang yang pengen lu bebas ke sana, banyak yang mau tarik jatuh ke bawah. Iya. Jadi tangan-tangannya mau ngambil supaya jatuh ke bawah.
Tapi si mami kuat dan dia jalan terus, dia lari katanya sampai masuk cahaya. Ketika masuk cahaya yang dia lihat adalah pink semua katanya, rumahnya pink bagus, bunga-bunga warna pink, sampai ranjangnya, kasurnya ada semua dan dia indah di situ. Tapi baru dia ngelihat gitu doang, langsung dia kedengar suara doa dan suara saya manggil-manggil lagi si mami. Jadi doa Parita itu ngalun terus dan dia ngikutin terus arah suara itu. Dan dia tahu saya lagi doa, memang saya lagi doa di sampingnya. Nah, dan lucunya dia sadar kembali dan dari situ dia bilang, kayaknya dia kalau enggak ya udah bye-bye gitu. Dari situlah dibilangnya. Jadi kalau ada cerita near death experience, mamaku ini sebenarnya udah ngalamin itu, cuma dia kan nggak ngerti bahasa kita NLP, bahasa yang gini-gini. Jadinya saat itu memang kondisi mami dari siang itu dia selalu terngiang terus, itu kaset Parita. Jadi kasetnya sudah habis, belum dibalik, kedengeran terus. Ya, itu namanya kebiasaan. Ya, kebiasaan Acin Nakama namanya. Dan bersyukurnya karena kita sering doain, dulu ya saya sering baca itu Dhamma Cakkappavattana Sutta. Tiap kali dibacain terus, Cakung udah padinya, nang udah padi panjang, udah padi itu, wah dia apal-apal terus. Mata terbuka, kebijaksanaan terbuka, telinga mendengar terbuka, semua terbuka. Saya mengharapkan semua badan jasmaninya ini terbuka gitu, kebijaksanaannya. Nah, terus juga kan karena kakek dan nenek juga meninggalnya pas baca Dhamma Cakkappavattana Sutta. Maka bagi saya itu khotbah Falun Cing itu benar-benar punya power dulu ya. Nah, sebelum kenal Mahayana nih. Nah, jadinya saat itu mami berangsur-angsur sembuh. Sampai sekarang dia ada diabetes, tapi masih terjaga, dia ada insulin, suntik, tapi mukanya masih stabil. Kita lihat 3 tahun, 4 tahun fotonya, digabungin terus, masih stabil, beda turun dikit lah, dikit, awet muda sih mami. Tapi ini harapan kita. Cerah, ya. Ya. Jadi ada perbedaan memang kalau emang melepaskan anaknya untuk menjadi pemuka agama, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tiap hari, itu akan yang pelimpahan jasa buat mami juga, buat dia juga. Dan si mami itu kalau aku lagi down, aku lagi stres, suka telepon gitu, atau suka cerita gini, dia setiap hari doain. Semoga jadi suhu yang sukses, jadi suhu yang dicintai banyak orang, jadi begini. Doanya selalu. Yes. Dan itu yang menguatkan. Jadi buat teman-teman juga jangan merasa kecewa ya. Oh, harus jadi anggota biku gitu yang sepuh. Saya sendiri, kami keluarga, kami 5 bersaudara. Jadi teman sepuh ini yang dulu bandel ini juga pernah ikut Pak Baja. Jadi berjodoh dengan Dhamma gitu ya, Triratna. Jadi kami berlima ini berapa orang ya? Kami 4 orang lah ikut Pak Baja. Wow, satu keluarga. Bukan satu keluarga, masa kami 5 bersaudara 4 lah. Merealisasi bisa ikut Pak Baja. Jadi ini berkahnya sebenarnya kalau kita mau bicara tentang testimoni, kami sudah mengalami. Jadi suatu hari ada seorang sepuh yang kami nggak kenal, tinggal di komplek lain, itu dapat mimpi. Dewi Kuan Im bilang ke sepuh ini, cari yang namanya Ape, katanya gitu. Cari dia, kasih tahu dia bahwa sisa hidupnya sudah dekat, dia harus segera Chan Hui. Bertobat. Gitu ya, pokoknya pesan-pesannya adalah. Jadi 3 bulan cari papa saya, akhirnya ketemu papa saya. Jadi papa saya dikasih tahu bahwa mimpi Dewi Kuan Im seperti ini, kamu dikasih kesempatan untuk diperpanjang hidupnya. Gitu. Kontraknya extend gitu ya. Jadi papa saya percaya tidak percaya juga. Jadi sepuh ini tanya, kalau boleh tahu, kamu sering ke wihara enggak? Papa saya bilang enggak. Sering tiamhyo di rumah enggak? Enggak gitu. Padahal di rumah kita ada Dewi Kuan Im, upangnya gitu. Tapi papa bukan orang yang fanatik, juga bukan ateis sih, tapi biasa-biasa aja gitu, nggak pernah ke wihara lah gitu. Jadi papa cuma bilang, saya nggak pernah ke wihara, saya juga jarang sembahyang, chanting aja nggak pernah gitu, C pun tidak pernah, paling kalau Imlek, Ceit gitu, mama masak C, papa ya mau nggak mau, daripada nggak makan C, nggak dapat makan kan, ikut gitu. Tapi sepunya bingung, kok begitu saja Dewi Kuan Im masih mau memberikan bantuan gitu ya. Kamu pasti punya kongte besar, dia bilang. Kamu pernah lakukan kongte apa? Pernah melakukan kebaikan apa? Papa saya cuma bilang, anak-anak saya, menantu saya semua aktivis wihara.
Terus 4 anak saya semua pernah ikut pabaja. Di Hmm. situ sepupu itu baru bilang, inilah rezeki orang tua, inilah Yes. karma baik yang memberkahi Anda. Makanya Dewi Kwan Ya. Im mau membantu Anda. Sejak itu dikasih pesan bahwa Dewi Kwan Im bilang papa saya harus vegetarian. Dia nggak bilang berapa hari, tapi papa saya waktu itu makan 1 minggu aja kalau nggak salah. Hmm. Tapi papa saya dikasih bonus hidup 5 tahun setelah itu Yes. sepuh. Kita melihat 5 tahun itu tidak seberapa. Tapi setelah beliau wangsen, banyak dari wihara lain juga datang. Dan saya kaget dari penganut agama lain juga datang. Memberikan doa. Saya kaget. Karena kami tidak pernah berdoa ke wihara itu ya, gitu ya. Dan mereka baru bilang, papa semasa hidup rutin memberikan dana, misalnya bihun, sakubal, gitu, untuk umat ikan. Artinya, dari kebaikan yang kita lakukan sebagai anak yang berbakti, memberikan pencerahan kepada papa bahwa Dewi, Bodhisatwa, Buddha saja akan menolong mereka yang tidak, walaupun tidak rutin berdoa, tidak cengsin ya, tidak taat beribadah, tetap dibantu. Karena anak yang melakukan kebaikan. Jadi intinya setelah itu papa jadi sadar, jadi sering berdana diam-diam. Pada saat itu padahal papa sudah diamputasi kakinya 1. Oh, gitu. Diabetes. Jadi papa, ya jadi dengan kesadaran sendiri pergi berdana diam-diam gitu sebulan rutin. Itu yang membuat kami merasa tidak sia-sia. Walaupun diberi waktu 1 hari atau 1 jam lebih, tentunya bisa merubah mindset, merubah tekad hati seseorang itu luar biasa. Jadi kita sebagai anak berbakti, jangan lelah untuk berdoa, karena doa itu paling luar biasa. Cara Doa kita itu berkomunikasi investasi. Doa itu investasi. Kita berdoa sekarang, itu akan dikumpulkan dan berguna pada saat dibutuhkan. Dan jadi kalau ngomong papa, ya kayak papaku juga. Dulu sebelum aku jadi anggota sangga, si papi, mami rajin sembahyang doang. Tapi setelah kita mulai dulu, saya mulai baca parita sama-sama, papi nggak terlalu mau ikutan, mami doang mau ikutan. Tapi setelah saya jadi anggota sangga, setelah saya ke Taiwan dan segala macam, papi itu berubah loh. Dia jadi lebih sabar, dia jadi bisa meditasi, dia bisa baca doa sendiri, ada waktu dia sendiri. Ya itulah, people can change. Dan anak mendobrak kebiasaan orang tua, mendongkrak lah bahasanya. Jadi memang ini adalah true story ya, dan luar biasa. Jadi sebagai orang tua yang baik, mau agama apapun kita di sini, mau keyakinanmu agama apapun, itu nggak ada masalah. Agama itu adalah kebaikan, kasih sayang, cinta kasih, praktek kebiasaan yang kita lakukan, biasa nianpo, biasa jikir, biasa baca salam rosario, atau biasa berdoa, atau dia biasa berkomunikasi dengan yang di atas. Itu juga lebih bagus kalau kita lebih bisa lagi komunikasi dengan diri kita dulu. Kenapa saya nggak bisa nerima kondisi A, kondisi B, kondisi C? Karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Maka doa kita juga tidak akan dikabulkan. Karena kita sendiri aja nggak kenal diri sendiri. Setelah kita insight, lihat ke dalam, belajar ke dalam, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dirontokin, apa yang harus dikonsultasiin nih ya, supaya beban kita hilang. Setelah ini plong satu-satu tertata dengan rapi, kayak komputer tuh filingnya bagus. Sehingga begitu kita lihat lagi, nggak ada sampah, nggak ada yang lain-lain. Kita cari apa search lebih cepat, karena kita tahu foldernya di mana. Inilah recovery atau penyusunan daripada memori-memori kita yang tidak bagus dibuang, yang bagus diingat. Ingat ya, yang bagus diingat. Banyak orang yang bagus dicuekin, terbalik. Yang bagus diingat, yang negatif dibuang. Nah, terus nanti ini akan muncul lagi kesadaran-kesadaran kita supaya kita bisa lebih kuat, lebih kokoh dalam menghadapi kehidupan kita saat ini, dan tentunya cahaya akan menangi kita sepanjang masa hingga akhir kehidupan. Nah, itu dia yang bisa kita lakukan. Jangan melekat. Melekat itu hanya membawa penderitaan. Kita juga baru doain kemarin komunitas dari Tommy Wong 1101, itu ada Ibu Meti dan Pak Haji. Itu udah sakit udah lama. Udah sakit ya, kena apa ya, kanker yang liver kali ya, perutnya sudah sampai besar. Dan saat itu saya melihat, waktu pertama kali foto itu saya melihat, ini tarik panjang. Ya oke, jadi kita ya doa diam-diam sendiri. Tarik panjang ini. Tapi saya nggak tahu apa yang ditarikin. Saya nggak tahu dia punya kembarannya. Saya nggak tahu dia ada kembar. Iya, dan ternyata maaf di sini boleh dikatakan kembarannya juga sama sakit. Cuma yang satu ini semangat,
Dia nggak peduli, dia terus aktivitas, yang satu ini langsung down. Jadi yang sakit ini yang down. Dan saat itu saya nggak tahu dia punya kembar dan segala macam. Jadi kita doain. Nah belakangan terakhir saya harus doa. Saya harus video call. Dan kebetulan Pak Hajinya juga satu vibrasi. Jadi dia minta saya tolong suhu. Ya kebetulan. Jadi niatnya udah ada, Pak Hajinya udah ada, kita langsung video call, langsung ngasih lihat. Saat itu dia kesakitan. Atau waktu sakit teriak-teriak. Saya bilang, coba bayangin. Bunda Maria datang dengan cahaya, dengan apa segala macam, betul-betul membasuh kita, dan betul-betul apa segala macam. Ya, dijalanin terus kemudian saya kasih lagu-lagu healing ya, dan udah mulai tenang. Nah, 2 hari kemudian, tiba-tiba saya pengen lihat, tapi ini saya bilang orangnya udah nggak ada di sini, lagi jalan-jalan. Cuma kan saya nggak berani ngomong lebih lanjut, lagi jalan-jalan, kesadarannya lagi out, badannya doang yang on off ya. Iya, on off badannya yang di sini, tapi dianya sudah jalan-jalan. Nah, di situ saya berkata, semoga kamu sembuh ya, atau kalau enggak, rasa sakit itu hilang dan kamu bisa bahagia. Tapi rupanya dia nunggu. Nah, baru tahunya kemarin, kembarannya datang. Ini yang saya mau tanyakan, sebetulnya ikatan batin anak kembar. Karena mama saya punya mama, sama papa saya punya mama, sama-sama tanggal lahirnya. Sama-sama tanggal lahir ya. Dan satu sakit diperpanjang kontraknya. Nah, diperpanjang 2 tahun ya kalau nggak salah. Dari udah mau pamitan sama anak-anak semua, sama cucu udah mau pamitan. Saya bacain doa, tiba-tiba diperpanjang kontrak. Pagi-pagi dia bilang sama dokter, nggak jadi mati dok. Bisa ngomong begitu. Dari mami saya bilang, mama jadi nenek. Nah, itu akhirnya perpanjang. Nah, yang satunya lagi dia sakit, ada cancer sampai otak, tapi kuat sekali dan nggak ada masalah, maksudnya normal gitu, dia tidak rasain sakit, dan betul-betul saya nggak pernah ngedenger dia kesakitan. Tapi setelah nenek saya ini jalan, yang dari mama jalan duluan, yang dari papi tiba-tiba lagi masak air panas, dia kepleset megang itu panci. Jadi mau mandiin cucu kan pakai air panas, air hangat ya, tapi lagi dimasak, pancinya dia pegang dan dia kepleset. Jadi pancinya tumpah satu badan. Dan kita langsung datang, dan di situ saya lihat luar biasa benar-benar luar biasa. Nggak ada teriak, kesakitan, nangis, atau apa. Dia kuat sekali. Padahal 70% udah luka bakar. Yes. Dan akhirnya nggak lama sih. Itu beda 3 bulan dari kejadian emak. Jadi ini besan lah bahasanya kan, besan kan. Besan. Tanggal lahirnya bisa sama, terus ulang tahunnya bisa sama, meninggalnya beda 3 bulan. Jadi benar-benar ikatan itu kuat. Jadi ya semoga keajaiban, semoga kebaikan selalu melindungi kita semua. Yang penting satu penderitaan hilang itu sakit, dan dia sudah bahagia dan bisa memberkati saudara yang sakit. Semoga sembuh. Harapannya begitu. Semoga yang sakitnya sekarang sembuh, dan dia berkorban untuk naik ke atas, dia memiliki cahaya, dan dia bisa memancarkan cahaya ilahi, kesembuhan kepada saudara kembarnya. Dan semoga bisa terlahir lagi di alam. Itu sih. Doa kekuatan ini luar biasa. Saya berasa banget ketika kita udah mulai bergabung dengan komunitas ini, dan ketulusan doa masing-masing ya. Jadi kan kalau dulu-dulu kan kita pilih yang Buddhis, saya doa Buddhis saja, ini doanya gini aja, atau tarik-tarikan agama. Di komunitas ini kita tidak ada tuh ngomongin tarik-tarikan agama atau debat soal agama, tetapi memancarkan yang memang agamamu ajarkan. Dan di situ kamu terima, dan di situ kamu pancarkan setulus hati. Apa keajaibannya? Semua merasakan miracle. Ada yang kemarin harusnya kebakaran, tiba-tiba bisa ke-handle. Ada yang rumahnya udah dekat berapa rumah kebakaran, tapi dia nggak kenapa-napa, katanya selamat. Jadi keajaiban itu indah. Kalau kita mengerti, kita adalah manusia, kita memancarkan kebaikan tanpa ada pikiran negatif dan tanpa ada pikiran jahat. Jadi itu adalah keindahan yang luar biasa dari kehidupan saya setelah ada acara ini, dan setelah kita bergabung dan acaranya ya Kotomi itu, dan vibrasi positif, dan orang-orang yang positif, orang-orang yang saling mendoakan dengan agama masing-masing, tidak berdebat tetapi saling menguatkan. Ini indah, betul-betul kita merasa banget gitu vibrasi. Karena yang bikin kamu sempit ya kamu sendiri. Benar, seperti filosofi bunga, artinya kita dari warna yang berbeda,
Ada bunga yang indah, ada bunga yang biasa-biasa saja, tapi begitu dikumpulkan, keindahan itu tercipta. Yes, itu dia. Makanya jangan menyempitkan yang di atas. Yang di atas itu udah nggak ikut campur urusan kita. Yang bikin rempong itu nih pikiran kita sendiri, asumsi kita sendiri, persepsi kita sendiri, bikin masalah juga kita sendiri. Masa kita sendiri berbikin dosa, kita bikin karma buruk, kalau kita bilang, tolonglah hapuskan segala dosa, enak aja dengan mudah. Yang bisa menghapuskan kesalahan modal dirimu sendiri. Ubah mindset, berjuang, berdoa, doakan orang lain, dan orang lain akan memberikan vibrasi yang sama, mendoakan kamu, dan kamu bisa berubah, bersyukur saat itu, dan kembali ke atas. Itu kunci kehidupan cuma di situ. Jangan apa-apa minta, tolong. Lu berusaha dong berjuang. Manusia kan begitu, begitu punya masalah, baru ingat Tuhan. Iya. Baru ingat sama Buddha gitu ya. Begitu lagi happy, nggak tahu kemana China nih. Yes, itulah dia. Jangan sampai saat di atas kita melupakan segalanya, sampai di bawah kita baru ingat segalanya. Mau dongkraknya susah. Udah di bawah ini dongkraknya susah. Orang lu nggak pernah menanam, lu nggak pernah berbuat kebaikan, lu nggak pernah memancarkan, sekarang mau minta. Apa yang dipanen? Orang pohonnya bukan punya pohon kita. Kalau kita misal makan satu jeruk nih, satu jeruk doang nih, kita pikir kita nggak punya, kita dikasih orang satu jeruk. Oke, lalu nggak punya, dikasih satu jeruk. Jeruk itu kan bijinya banyak. Benar nggak? Satu jeruk, buah jeruk itu bijinya banyak, minimal ada 16 atau lebih 21. Oke, 21 itu tanam semua di dalam tanah yang bagus, kasih pupuk dan segala macam. Biarin aja. Dari 12 taruh katalah 3 atau taruh kata 11-nya mati. Tumbuh satu doang. Ya, cuma satu doang, satu bibit yang tumbuh jadi pohon jeruk. Masa iya kasih lu juga cuma satu biji jeruk? Kan enggak. Yang tumbuh satu pohon aja bisa memberikan kita banyak jeruk. Dan iya, dan itu juga jadi banyak bijinya lagi, bisa ditanam lagi. Nah, jadi nggak pernah ada kebaikan yang sia-sia. Iya, atau Milafar, selamat bergabung dan terima kasih, waktunya juga udah 1 jam. Tadi sudah dari siapa? Kita sapa dulu tadi, Jefferson Chang. Ini kebetulan sama-sama marga Chang ya, Jefferson. Hai, apa kabar? Yang lain juga banyak sih, bukan kita nggak mau sapa, tapi banyak. Susah, udah nggak bisa manjat. Kalau dulu di kanan ini ada titik segitiga begini nih, segitiga naik ke atas. Itu kalau diklik, foto video kita jadi kecil, komen yang mereka jadi naik, dan itu bisa dibaca semua. Handphone. Kemarin dulu bisa. Jadi kita klik yang di pojok kanan ada segitiga kecil, diklik, dia jadi set gitu, jadi banyak. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Iya, sama semuanya bermanfaat. Amin, Toko.